penyidik Polda Metro Jaya masih memburu 2 pelaku lain dari hasil pengembangan kasus pengeroyokan dosen Universitas Indonesia, Ade Armando. Saat ini, 7 pelaku sudah ditangkap. Itu manusia tidak tahu diri, bukan masalah dia dokter yang tidak tahu diri, tidak paham dengan ilmu politik. Dia tahu banyak orang nggak suka sama dia. Dia kalau tidak tulus nggak datang dia. Dia kalau pengecut nggak datang dia. Dia datang untuk memberikan dukungan dan dia sudah nyatakan itu. Dia tidak manusia tidak tahu diri. Telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak diprotes di media sosial. Dia kan peselancar. Mereka adalah orang-orang yang sebetulnya bukan orang-orang pemberani. Orang pemberani itu jalan sendiri. Justru yang berani adalah Ade Armando menurut saya. Orang gentle. Dan dia harus membayar keberaniannya itu. Jangan kita justru menyalahkan dia. Mana salahnya? Nggak pernah ada salah. Orang datang ke DPR itu gedung rakyat. Mereka itu pecundang, hanya berani ketika banyak orang. Coba sendirian, mereka kucut kayak kucing oren basah kehujanan. Tapi seorang dokter yang tahu dia dibenci, banyak orang membenci, datang, itu manusia tidak tahu diri. Hak orang itu ruang publik, siapapun boleh hadir. Selama dia tidak memprovokasi, dia tidak menjelekkan, dia tidak menentang, dia tidak melakukan hal-hal yang mengganggu. Saya kira hak setiap orang di bumi manapun selama itu milik publik tidak ada masalah. Dia justru datang untuk memberikan dukungan. Hak dia datang, apalagi suara sama, tapi dia harus mengerti bahwa orang banyak yang nggak suka, artinya tidak ada di sini. Bahkan lebih gentle daripada orang-orang yang hanya bikin konten video tapi di belakang. Dia justru membuktikan, saya ingin buktikan bahwa saya ini tidak pro pemerintah secara total. Dia ingin membuktikan itu. Ironis bila orang yang justru mendukung demo dikeroyok oleh orang-orang yang mengatasnamakan pendemo. Ketika orang berkumpul dan orang-orang itu tidak mau menggunakan akalnya secara benar, itu biasanya tersulut, rame-rame, merasa ini akan bebas. Mengapa? Karena aksi massa. Pengeroyokan yang dialami dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, dinilai menjadi bukti adanya kelompok radikal yang menyusup dalam demo 11 April lalu. Ya, orang sendiri dikeroyok, ditelanjangi, dipermalukan, dihinakan, direndahkan. Siapapun yang melihat dengan akal sehat melihat itu sebagai kejahatan. Apa yang menimpa saudaraku Ade Armando ini adalah bukti radikalisme yang menyusup ke dalam berbagai gerakan politik di Indonesia itu terjadi. Ngeri memang radikalisme ini. Gua aja takut terdekat dia nih. Tapi dengan kadrun di negeri ini sulit memetakan siapa mereka karena mereka berbaur di masyarakat dan berpenampilan agamis di tengah masyarakat yang religius. Saya meminta bikin aksi demo berjilid-jilid itu sukses. Kalau memang mau negara ini aman, tangkap semua yang terduga terlapor penista agama. Jadi aman. Kalau nggak ditangkap kejadian seperti ini. Bahwa mengganggu orang lain itu baik atau buruk? Tak perlu melihat ayat, tidak perlu melihat kitab suci, tidak perlu melihat doktrin agama, tidak perlu mendengarkan pendeta atau kiai untuk tahu bahwa mengganggu orang lain itu adalah buruk. Mengapa? Karena kembali kepada fitrah. Nah, fitrah inilah yang kita sebut dengan akal sehat. Itulah yang lintas agama, lintas keyakinan. Justru di atas itulah Al-Quran, agama mendarat. Nah, mereka yang tidak memahami ini, tidak meyakini ini, menganggap baik dan buruk itu netral. Untuk diketahui baik atau buruknya sebuah perbuatan, lihat doktrin, lihat teks. Makanya saya katakan lagi, aksi pengeroyokan, penganiayaan, apapun yang terlihat sadis, terlihat bengis, terlihat sangat tidak manusiawi, itu kan menurut pandangan kita yang logis, yang rasional. Tapi mereka tidak, makanya mereka ketawa, makanya mereka mengumbar komentar-komentar negatif yang membuat kita makin bertanya-tanya. Tapi kalau kita paham persoalannya adalah epistemologinya, sebetulnya ini. Radikalisme berbalut agama memang mengerikan. Mereka menyusup ke sendi-sendi pendidikan, pemerintahan, termasuk TNI dan Polri lewat pengajian-pengajian. Diduga ke-6 orang ini terpapar paham takfiri. Apakah itu kemudian sudah berhasil diidentifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya, Pak Zulpan? Kami saat ini baru mengidentifikasi adalah terkait dengan pelaku, yaitu orang-orangnya yang kita cocokkan juga dengan keberadaan di TKP pada saat terjadinya pemukulan dan pengeroyokan, dan ini identik dengan mereka sehingga kita bisa memastikan 6 orang ini sebagai pelaku.
dan ada provokatornya, dan provokator itu tidak bisa dideteksi. Kenapa? Dan itu muncul dalam bentuk ceramah-ceramah, tausiah, taklim-taklim. Itu yang terjadi. Jadi persoalan bukan orang per orang, bukan kelompok per kelompok, bukan organisasi ini saja. Menurut saya itu simplifikasi ketika dikatakan kelompok ini dengan singkatan tertentu karena pernah dibubarkan, karena ini didaular. Nah, ini lebih luas dari itu. Ini persoalan mindset, ini persoalan doktrin bahwa agama itu harus dipahami secara irasional. Jadi bagi saya, ada provokatornya atau tidak, ya mereka yang datang punya agenda sendiri. Memang agendanya mungkin menolak isu 3 periode apapun, itu orang-orang yang memang punya agenda untuk menyuarakan aspirasi. Tapi ada orang yang punya agenda lain yang kebetulan berada dalam satu aksi yang sama. Ini yang sulit dideteksi. Ade Armando diketahui menjadi korban pengeroyokan di tengah-tengah aksi demo 11 April di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dia mengalami luka cukup parah. Pelaku penyerangan akan ditangkap jika tak menyerahkan diri ke polisi. Kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti mungkin besok kami akan lakukan upaya penegakan hukum, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron di Gedung DPR Jakarta, Senin 11 April 2022. Kami akan umumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan lakukan penangkapan, tambahnya. Warganet ramai menyoroti cuitan seorang yang diduga memprovokasi massa di lokasi aksi untuk mengeroyok Ade Armando. Fadil mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi pihak yang membuat cuitan tersebut. Kita akan dalami orangnya dan kita sudah tahu orangnya. Kita akan cari dan kejar itu. Karena dia yang salah satu memprovokasi untuk melakukan penyerangan terhadap saudara Ade Armando, ungkapnya. Sementara itu, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid, menilai pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando di tengah aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022 terpapar paham takfiri. Kekerasan dan anarkisme di ruang publik seperti yang dialami pegiat media sosial sekaligus dosen komunikasi di Universitas Indonesia itu, menurut Nur Wahid, bukan cara masyarakat yang beradab, tetapi ciri kelompok ekstremisme yang pro kekerasan. Kekerasan dalam bentuk dan atas nama apapun bukan cerminan sikap dan warisan leluhur bangsa, serta nyata bertentangan dengan nilai-nilai agama, kata dia melalui keterangan tertulis pada Selasa 12 April 2022. Dalam video yang menampilkan kekerasan terhadap Ade Armando, Nur Wahid berujar, sejumlah pengeroyok dengan lantang mengucapkan kalimat tauhid, bahkan sebagian yang lain sambil bersolak halal darah Ade Armando untuk dibunuh. Ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Terkadang seseorang mudah mendalilkan kekerasan dan halal darah seseorang untuk kepentingan tertentu, ucap Ahmad. Ahmad Nur Wahid mengatakan cara berpikir seperti itu memiliki kemiripan dengan pola pikir kelompok radikal terorisme. Mereka dikatakannya selalu melegitimasi segala tindakan kekerasan yang dilakukan dengan mempolitisasi dan memanipulasi dalil agama. Dalam narasi yang mereka umbar, Nur Wahid menduga para pelaku kekerasan terhadap Ade Armando terpapar virus takfiri yang mudah mengkafirkan yang berbeda dan menghalalkan darah yang dianggap kafir. Pandangan takfiri, kata dua, merupakan salah satu karakteristik kelompok radikal terorisme selama ini. Kita sudah banyak belajar dari pengalaman kelompok terorisme yang selalu membajak ajaran agama untuk tindakan kekerasan. Nampaknya pola ini sudah mempengaruhi masyarakat yang dengan mudah membawa dalil-dalil agama untuk membanggakan tindakan anarkisme di ruang publik, ujar dia. Nur Wahid pun mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang itu terhadap Ade Armando. Apalagi di tengah Ramadan, umat Islam tidak hanya harus menahan makan dan minum, melainkan juga mencegah dari segala tindak keburukan, termasuk kekerasan. Ramadan ini mestinya harus dijadikan bulan untuk melakukan muhasabah dan pengendalian diri, bukan malah memuaskan diri dengan hawa nafsu dan tindakan kekerasan,
ujar pejabat BNPT itu.